imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Shadaqallahul adzim. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia qudrah iradat Allah yang sampai saat ini alhamdulillah kita bisa berjumpa di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita itu betul-betul membawakan berkah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah tercurah kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan sampai kepada kita selaku umatnya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat sampai yaumil akhir amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ustadz Gosa yang sebagai host, yang alhamdulillah bisa terselenggara acara ini, rekan wali kelas, rekan panitia yang saat ini sudah bergabung, yang saya hormati, yang insya Allah Allah muliakan, anak-anakku sekalian yang sudah bergabung, selamat datang, selamat siang, ya. Mudah-mudahan hari ini yang Bapak banggakan, mudah-mudahan kalian senantiasa hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kalian dalam kondisi tentunya dalam kondisi sehat lahir batin. Lahirnya kalian sehat, batinnya pun harus sehat. Jadi kita bukan hanya cuci tangan, tapi cuci ruh kita. Hari ini kita Ramadan itu kita sedang dicuci ruh kita, sedang dicuci ruhani kita. Jadi bukan hanya kita cuci tangan, ya di virus corona ini kan kita disarankan setiap hari cuci tangan, setiap hari, setiap saat, setiap memegang uang, setiap apa kita cuci tangan dan cuci tangan. Tapi di dalam syariat Islam sudah jauh-jauh lebih dari itu kita sudah diajarkan berwudulah, berwudu bukan hanya tangan, kan itu diajarkan. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, ya mungkin eh, Bapak sebagai ibadah tadi Ustadz Gosa menghubungi, ya kebetulan Pak Ustadz Haji Hasan tidak bisa, ya kita mencoba kita akan berdiskusi di antara kita, berdiskusi tentang fikih kontemporer atau kita kenal fikih harian atau ibadah atau disebut dengan fikih ibadah. Nah, kita akan berbicara tentang itu, ya. Jadi kalian simak, kita akan diskusi tentang hal itu. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita berdoa hari ini di hari ke-25 ini, ya, di hari ke-25, ya, kita sudah 25 hari kita melaksanakan ibadah saum. Mudah-mudahan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semuanya diterima oleh Allah dan doa kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan rahmat Allah, maghfirah Allah kita raih sehingga keluar dari Ramadan itqun nar, terbebas dari api neraka, sehingga keluar dari Ramadan juga Idul Fitri, kembali sebagai insan-insan yang fitrah, insan-insan yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, sekilas sering Bapak katakan manfaatkan ya sisa-sisa Ramadan ini dengan memaksimalkan amaliyah kita, memaksimalkan kita taqarrub kepada Allah dengan berbagai aktivitas kita, tentunya akhlak-akhlak kita, baik akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada manusia. Jadi jangan sampai disia-siakan. Sering Bapak katakan bahwa Ramadan itu adalah sangat berharga. Ramadan itu dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya bahkan perbedaan Allah dengan makhluknya itu sangat jauh. Artinya kalian harus betul-betul memanfaatkan sisa ini tinggal berapa hari lagi, ya. Tinggal nanti hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, tinggal 4 hari lagi kita. Kalau tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,
kita rugi, ya. Dan orang yang futur, orang yang berbuka puasa tanpa rukhsah, ya, tanpa rukhsah itu ibadahnya atau tidak bisa diganti dengan 1 hari, tidak bisa 1 hari tidak bisa diganti dengan 100 hari, 1000 hari pun tidak bisa diganti, itu sangat berharganya. Artinya amaliah-amaliah di bulan Ramadan, ya, 1 harinya misalkan kita hari ini hanya mendengarkan saja, hanya misalkan fokus misalnya tadi ada yang protes anak-anak, "Pak, saya tidak punya kuota, saya tidak punya otak." Bisa nggak kalian ngisikan hanya mengganti ongkos kalian dari rumah ke sekolah, dibelikan kuota, dibelikan pulsa, dan itu jadi amal ibadah yang luar biasa. Jadi jangan kita untuk ibadah itu jangan hitungan itu. Allah akan mengganti, jelas Allah akan menggantinya. Maka kita mudah-mudahan walaupun sebentar itu pertemuan kita itu bernilai ibadah di sisi Allah, jauh dilipat gandakan oleh Allah. Hikmah-hikmah yang kita akan dapatkan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, kalian bisa memanfaatkan momentum ini. Kalian untuk beribadah, berdoa mendekatkan diri kepada Allah, terus takarub kepada Allah, berdoa kepada Allah apa yang diminta oleh kita, diinginkan oleh kita, mudah-mudahan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kita, oleh keluarga kita, oleh orang tua kita, mohon dia dimanfaatkan di bulan suci Ramadan ini. Ya, insya Allah itu akan semuanya terkabul. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, kita akan berbicara tentang, fikih ya, tentang fikih. Yang harus diketahui oleh kita bahwa Islam itu terdiri dari 3 unsur. Islam terdiri dari 3 unsur, kemarin kita sudah bahas 1 unsur ya, unsur yang pertama adalah akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Ketiga unsur itu adalah sangat berhubungan. Tidak bisa satu, saya mah pilih akidah saya. Ya, makanya ada orang yang hanya, percaya saja, percaya, "Oh ini waktu duhur," cuma ingat saja. "Oh ini waktu asar," cuma ingat saja. "Oh ini Ramadan, orang lain berpuasa," ingat saja. Itu, disebut ya aliran kepercayaan misalnya, maaf maaf. Nah, itu akidahnya dia punya akidah. Akidah cukup nggak? Tidak bisa. Tidak hanya cukup dengan percaya saja, tidak, cukup dengan yakin saja, tapi harus akidah itu menghunjam ke dalam diri, menjadi ikatan ke dalam diri kita, bakal terikat. Jadi akidah Islam itu adalah mengikat kepada diri kita bahwa kita termasuk ke dalam Islam. Jadi kalau kalian masih menganggap Islam itu sama saja dengan agama yang lain, kalau masih menganggap bahwa Islam itu tidak ada bedanya dengan agama-agama yang lain, bahkan jauh lebih rendah misalnya, naudzubillah, nah itu ada kita bukan bukan termasuk Islam. Tapi harus diyakini, keimanan rukun iman yang 6 itu harus diyakini dengan menghujat betul-betul. Jadi baru akidah, ada akidah, akidah itu ikatan, akidah itu aqaid, akidah itu keyakinan yang mendalam tentang agama kita, ya. Jadi kalau Bapak ibaratkan itu akidah itu ibaratkan kalau kalian, di sebuah lembaga SMA itu kalian daftar itu. Daftar, ada tertera nggak daftar kita? Pernah daftar nggak? Udah terdaftar itulah, oh terikat, itu akidah, terakidah, terdaftar, terikat. Makanya jangan salah kalau misalkan hari ini disuruh untuk Vhome, hari ini harus misalkan Smartren, hari ini harus melaksanakan aturan-aturan, karena terkait dengan akidah itu. Nah kalian perintahkan hari ini untuk, berpuasa. Berpuasa di bulan Ramadan, harus sholat, harus itu. Itu perintah agama, itu kenapa kita terbebani. Makanya perintahkan, lihat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak diseru oleh Allah, tidak diwahai oleh Allah. Jadi tidak diseru, yang diseru oleh Allah itu kalau ada imannya. Nah, iman itu adalah akidah. Harus paham, ini Bapak berbicara tentang pemahaman. Jadi akidah itu harus ditanamkan ke dalam diri kita. Kalau misalnya udah paham, ya, kalau sudah ada iman, yang diseru itu adalah iman kita. Makanya ada orang yang dia orang Islam tapi tidak tidak apa, tidak, tidak puasa, tidak sholat. Dia seolah-olah mengatakan, "Saya bukan orang iman," gitu. "Saya tidak punya akidah," gitu, seperti itu. Seolah-olah seperti itu. Jadi kalau di antara kalian misalkan masih ada yang masih belum puasa misalnya, masih belum sholat misalnya, nah itu belum ada akidah, belum ada, belum terikat, belum merasa terikat. Nah orang yang terikat itu, orang yang punya akidah itu dia begitu, seruan dari Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, diwajibkan. Ketika amanu, oh saya ada iman, oh ini akidah saya terikat.
Seperti ada pengumuman SMA 27 misalnya gitu. Oh saya terikat, oh saya termasuk di dalamnya. Nah itu akidah. Nah, yang kedua ada syariat. Ya, yang kedua ada syariat. Syariat itu ada hukum-hukum. Syariat itu ada fikih. Syariat itu adalah jalan. Syariat itu adalah cara. Syariat itu adalah hukum-hukum yang diterapkan di dalam akidah itu sendiri. Di dalam agama itu. Jadi kalau tadi sudah percaya, ada aturannya. Nah, begini caranya. Nih ada aturannya. Kalau kalian masuk ke SMA 27, udah terikat, udah tercatat, udah termasuk ini kelas IPA 1, ini IPA 2. Nah di sana itu ada aturan-aturannya, tata tertib di SMA 27 dari mulai A sampai Z. Nah itu itu adalah syariat. Nah begitupun kalian begitu masuk Islam mengikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu artinya kita sudah masuk ke dalam ranah akidah. Ya, kalian sudah masuk, sudah siap diatur oleh Islam, sudah siap diatur oleh agama. Nah, itu syariat itu tata tertib kalau di dalam sekolah kita, kalau di dalam sebuah lembaga misalnya. Jadi ada aturan-aturannya, nggak bisa asal-asalan saya mah kapan saja, seingatnya saja, nggak bisa, ada aturan-aturannya. Cara-cara cara-cara puasa ada aturan-aturannya, yang disebut dengan syariat, itu terkumpul dalam fikih, yang akan kita bahas hari ini. Ya, fikih, ya. Nah, lalu unsur yang ketiga adalah akhlak. Akhlak itu adalah perwujudan dari akidah dan syariah. Perwujudan dari akidah dan syariat itu disebut akhlak. Makanya ketika kalian lihat misalkan ada di SMA 27, anak-anakku sekalian, ada yang suka bolos, ada yang suka rajin belajar, disebut akhlak, oh ini anak yang baik. Ya, kalau misalkan dia taat sesuai dengan aturan tata tertib, itu disebut anak yang baik, anak yang taat, atau disebut anak yang berakhlakul karimah. Nah, sebaliknya kalau ada anak itu tidak sesuai dengan aturan-aturan tata tertib di sekolah, maka disebut anak yang bermasalah. Begitupun di dalam Islam, ketika misalnya kita tidak mau melaksanakan ibadah, tidak sesuai dengan aturan-aturan, tidak sesuai dengan hukum-hukum, maka orang itu bermasalah di dalam Islamnya itu. Maka itu adalah orang yang tidak berakhlak. Maka ada akhlak mahmudah, ada akhlak majmumah. Akhlak mahmudah adalah akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Majmumah sebaliknya, akhlak yang tercela. Nah itu, jadi ketiga-tiganya di dalam Islam itu ada akidah, syariah dan akhlak itu suatu sistem yang tidak bisa dipisahkan. Ketika salah satu akhlaknya hilang, berarti pengamalan hilang tidak ada. Berarti tidak ada nilainya. Ya, begitupun syariatnya hilang, akhlaknya rajin sholat tapi tidak sesuai dengan aturan. Rajin misalnya sedekah tapi tidak sesuai dengan aturan, itu pun tidak ada tidak bernilai. Begitu dia rajin sholat, dia rajin ibadah, ya, tapi akidah tidak punya, dia bukan agama Islam. Dia tidak terikat, walaupun dia hafal Al-Qur'an, ya, dia rajin itu tidak tidak termasuk dan tidak bernilai ibadah, dan itu tidak termasuk ke dalam Islam. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, itu 3 unsur itu yang harus kalian pahami, bahwa ada akidah, ada fikih, atau ada syariah, ada akhlak. Nah, yang akan kita bahas lebih kerucut adalah tentang syariat. Syariat, ya, ada syariat atau aturan-aturan atau hukum-hukum. Fikih, ya, fikih itu adalah aturan hukum yang berkaitan dengan perilaku-perilaku individu yang mengikat tentang syariat, tentang hukum-hukum. Tentang hukum, baik hukum individu, aturan terhadap diri sendiri, maupun aturan-aturan terhadap Sang Pencipta, sebenarnya Allah, maupun aturan-aturan terhadap orang lain, atau hukum-hukum yang mengikut ilmu pengetahuan yang mengikat tentang bagaimana cara berhubungan kepada manusia, hablum minas, dan bagaimana cara berhubungan kepada Allah yang disebut dengan hablum minallah. Maka di dalam syariat itu ada fikih, ada 2, fikih ibadah, ada fikih muamalah. Fikih ibadah adalah fikih yang berkaitan dengan hablum minallah, vertikal dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah. Jadi fikih ibadah adalah fikih yang berkaitan dengan kita bagaimana tata cara, bagaimana caranya kita hablum minallah, berhubungan dengan Allah,
atau beribadah kepada Allah seperti apa? Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau aku beribadah. Nah, cara beribadahnya bagaimana? Nah, itu diatur di dalam syariat. Namanya ada fikih ibadah. Nah, atau kalau fikih muamalah, ada fikih yang berkaitan dengan fikih yang berkaitan dengan aturan-aturan sesama manusia. Bagaimana cara berdagang, bagaimana cara perbankan, hutang piutang, bagaimana cara menikah, bagaimana cara talak, bagaimana cara yang berhubungan dengan manusia, sesama manusia itu dinamakan dengan fikih muamalah. Yang tentu hari ini kita tidak akan bahas di fikih muamalah. Yang akan kita bahas adalah tentang fikih ya, fikih yaitu fikih ibadah. Kita fokus kepada fikih ibadah. Nah, fikih ibadah ini yang sering Bapak lihat ya, yang sering Bapak, kalau di kelas itu sering Bapak praktekkan. Ini cara wudu yang benar, ini cara yang sholat yang benar, ya itu sering ya, ini yang Bapak ingin sampaikan. Karena ini berkaitan dengan hal-hal yang sepertinya sepele, tapi justru itu yang akan berakibat fatal. Diterima atau tidaknya ibadah kita akan berkaitan dengan fikih ini, dengan aturan-aturan ini. Yang pertama yang kita bahas tentang toharoh. Toharoh, iya, toharoh itu adalah bersuci, tohuron, ya. Toharoh itu bersuci, bersuci, ya. Kita sebelum kita ini, kita harus kalau tadi katakan ada cara mencuci, ya, cara mencuci tangan, cara mencuci tangan. Nah itu hanya hanya cara cuci tangan saja, tapi di dalam Islam itu lengkap. Ada toharoh. Toharoh itu adalah cara bersuci untuk menghilangkan, ya, baik lahir maupun batin, ya, menghilangkan najis dan hadas. Jadi ada 2, toharoh itu bersuci dari najis, ada bersuci dari hadas, ya. Yang pertama ada bersuci dari najis. Jadi sebelum kita ibadah, misalnya kita akan sholat, kita akan melakukan haji, dan itu harus bersuci pertama dari najis. Najis ya, najis itu adalah kotoran yang menjadikan dia kotor, tidak bisa dan tidak jadi ibadahnya. Misalnya ada kotoran itu najis itu ada 3 macam, ya. Pertama ada najis mukhafafah, yang kedua ada najis mutawasyithah, yang ketiga najis mughaladah. Najis mukhafafah yaitu najis yang najis ringan, sangat ringan. Jadi ringan. Ringannya bagaimana? Ringan cara mencucinya, cara membersihkannya, cara tahuronnya, cara untuk bersuci itu ringan. Misal kencing bayi laki-laki ya sebelum makan apa-apa kecuali ASI. Jadi kalau kalian gendong anak misalnya, tiba-tiba anak bayi itu kencing ke baju kita, mau sholat, aduh gimana caranya nih? Basah nih. Cukup kalian ambil air, ciprat 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 dengan air itu atau diusap dengan air, celupkan tangan kalian, lalu diusap kepada kotoran itu. Sudah ringan. Itu cara cara membersihkan najis mukhafafah. Yang kedua, najis mutawasyithah. Mutawasyithah, wasit itu pertengahan. Najis pertengahan. Bagaimana cara membersihkannya? Najis mutawasyithah apa saja? Ada kotoran hewan, kotoran manusia, kencing ya, kencing yang sudah dewasa, ya, kencing binatang, ya, kotoran binatang, itu adalah mutawasyithah. Bagaimana cara membersihkannya? Itu harus bersih, tidak ada harus zatnya harus tidak ada, baunya pun harus tidak ada, ya. Harus dilihat zatnya harus tidak ada. Kalau misalkan kotoran, misalkan kita lagi berdiri di sini, tiba-tiba ada cacak, BAB misalnya kena baju kita. Nah, bagaimana cara itu cukup dibersihkan, dicuci pas yang kotorannya itu. Nah, baru bersihnya kalau sudah zatnya tidak ada, baunya tidak ada, itu baru bersih. Cara membersihkan itu itu najis mutawasyithah. Artinya membersihkan dari najis itu adalah dengan cara dibersihkan, dicuci dengan menghilangkan zatnya dan juga menghilangkan baunya. Yang ketiga ada najis mughaladah. Mughaladah itu berat, berat cara membersihkannya, berat untuk menjadi tahuron. Jadi menjadi toharoh itu untuk membersihkan toharoh itu berat. Mughaladah yaitu berat. Nah, beratnya kenapa? Yaitu air liur anjing misalnya.
atau anjing yang basah lalu oleh kita dipegang atau kita basah memegang anjing gitu ya, atau anjing, babi itu adalah mughaladhah. Nah, bagaimana cara membersihnya? Itu dengan dicuci dengan 7 kali air, 7 kali air dengan 1 kalinya dengan pakai tanah. Jadi pakai air dulu, lalu pakai tanah boleh, atau pakai tanah dulu, lalu dibersihkan dengan, dengan air 7 kali. Ya itu kenapa harus dengan tanah, saya sudah cukup, sekarang mah zamannya deterjen, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya itu ada kotoran najis itu di antaranya anjing itu tidak bisa dihilangkan dengan deterjen, kecuali dengan tanah, di antaranya seperti itu. Jadi itu caranya, itu nggak bisa misalkan, dengan diganti dengan apa-apa. Itu cara membersihkan, itu bersih toharoh, bersih dari najis. Jadi bersih najis itu harus bersih dari tubuh kita, dari yang melekat kepada kita pakaian, dan tempat yang akan kita dipakai untuk bersuci, dipakai untuk ibadah. Sajadah, tempat yang lain itu harus bersih dari najis itu. Lalu yang kedua, toharoh dari hadas. Hadas, ya. Hadas ada kita kenal hadas besar itu adalah hal-hal yang menyebabkan kita harus mandi besar, ya. Besar. Besar itu berarti kita harus hadas itu besar. Ya, nggak ringan gitu ya. Jadi hadas besar, hal-hal yang menyebabkan kita harus mandi besar, itu hadas besar. Maka apa saja yang hadas besar? Perempuan yang haid, ya, haid, setelah haid ada mandi besar, ya. Lalu, nipas itu ya setelah melahirkan, ya. Lalu janabat, lalu, keluar misalnya laki-laki udah 15 tahun, tiba-tiba mimpi basah, bahasanya kan itu ya, tiba-tiba sperma keluar dan itu adalah menyebabkan kita harus mandi besar, harus mandi besar. Bagaimana cara mandi besar? Ya, itu yang harus kalian ketahui, jangan sampai meremehkan hal-hal yang ini. Ya, mandi besar. Ya, itu dari mulai niat, ya kalian di kelas 10 ini sudah diajarkan bagaimana cara, niat mandi besar, karena udah dewasa harus paham, harus hafal, ya. Jadi kalau misalkan dari haid, ya dari junub itu harus berbeda, ya. Akbar, ya, nawaitu ghuslan hadatsal akbar minal haidi, misalkan dari haid, ya, minal haidi fadlillahi ta'ala. Kan nanti kalian belajar. Bersihkan, baru kita bersihkan seluruhnya. Ya, itu cara mandi besar. Nah nah mandi besar itu caranya mandi besar itu hadas besar itu hal-hal yang menyebabkan kita harus mandi besar, ya, atau bersih-bersih dengan, seluruhnya. Makanya kenapa Allah melaknat orang yang bertato, maaf, kenapa Allah melaknat? Allah melaknat orang yang bertato dan yang mentato. Kalau udah kalimat laknat, berarti sudah Allah. Siapa saja di antaranya adalah orang yang ditato. Anak-anak yang punya tato, ya, itu kenapa dia bilang, "Oh saya mau bukan di anggota ini, bukan di tangan, ada gambar tikus misalkan besar." Ya, di dada kita misalkan ada gambar nyamuk misalnya, yang itu merasa bangga dengan nyamuk misalnya, kok ditulis gambar tato di tubuh kita. Nah, itu mah bukan anggota wudu, tapi anggota mandi bukan, gitu ya. Jadi kalau begitu wudu, lolos, sah salatnya, sah wudunya, kalau wudu. Tapi begitu berhubungan dengan mandi besar, seluruh tubuh, mana yang bukan, anggota wudu, anggota mandi, seluruhnya kan, karena harus seluruhnya terbasuh, seluruhnya dibersihkan. Ya, kalau ada tato misalkan di punggung kita, gambar tikus itu misalnya, itu harus tersentuh dan itu yang menyebabkan laknat Allah. Makanya hati-hati kan itu ya, itu disebutkan. Jadi mandi besar itu harus di seluruhnya, tidak harus, terhalang. Yang cat, bersihkan catnya itu. Yang punya tato, bersihkan dulu tatonya, ya.
Hanya ada yang apa, punya tato, "Ah, saya mau tato yang semingguan," misalnya kan itu ya. Ya selama itu tidak mandi besar, misalkan digambar tikus itu di belakang, itu tidak mandi besar ya sah-sah saja. Sebelum kita sebelum, wudu, hanya wudu saja. Tapi kalau udah anggota wudu wudu yang nanti tidak sah, gitu ya. Itu jadi mandi besar cara membersihkan, ya, Bapak mandi besar tadi dengan mandi besar, diawali dengan niat, lalu ya, anggota wudu dulu dibasuh, lalu setelah itu dibersihkan, ya boleh dari awal dulu, dari kaki dulu ke atas sampai dibersihkan. Itu harus tidak terlewatkan, ya. Itu mandi besar. Lalu yang kedua ada hadas kecil. Hadas kecil. Nah, ini yang sering Bapak lihat cara membersihkan hadas kecil. Ya, hadas kecil itu adalah hal-hal yang menyebabkan harus melakukan wudu atau hal-hal yang membatalkan wudu. Itu adalah hadas kecil. Ya, itu bentuknya tidak kelihatan. Ada yang bertanya, "Kenapa apa, wudu ketika misalkan, buang angin misalnya, kenapa buang angin, kok yang dibasuh muka, kok yang dibasuh tangan, kok yang dibasuh, kepala, kaki, kok belakangnya nggak dibasuh?" Gitu kan. Ada yang bertanya seperti itu. Itu kenapa? Ya ketika kita misalkan kentut, kenapa yang dibasuh muka? Coba, nggak kelihatan kan ini, begitu kentut yang merah kan muka kita. Muka ini anggota wudu, coba lihat, anggota wudu kita harus kenali. Seluruh anggota wudu itu yang berhubungan dengan manusia. Dari mulai muka, tangan, kepala, telinga, lalu kaki, semuanya berhubungan. Maka itu yang disucikan, yang bersihkan. Jadi jangan kalian hanya asal-asalan saja dalam bersuci. Karena sah atau tidaknya sholat, sah atau tidaknya ibadah kita diawali dari ibadah ini, dari ibadah toharoh dulu. Harus betul-betul paham tentang toharoh ini. Ya, ini pertama wudu. Kita lihat apa saja yang menyebabkan kita harus melakukan wudu. Pertama adalah keluar sesuatu dari 2 lubang, ya, atau 2 pintu. Pintu depan, pintu belakang, atau kubul dan dubur. Itu yang keluar dari 2 pintu itu. Apapun keluarnya. Itu tidak bisa, "Ah, ini mah, emas misalkan keluar," nggak bisa, semuanya yang keluar. Semua yang keluar dari pintu depan dan pintu belakang, kubul atau dubur, itu wajib dan itu menjadikan dia batal wudunya. Nah, itu punya hadas kecil. Yang kedua adalah menyentuh 2 pintu itu, 2 pintu, pintu belakang juga pintu depan, kubul atau dubur, dengan telapak tangan dan telapak jari. Telapak tangan ini, lalu telapak jari. Kalau pakai ini nggak apa-apa. "Ah, saya gatal di garnya pakai belakang," nggak apa-apa, nggak batal, ya. Jadi dengan telapak tangan dan telapak jari. Jadi kalau bisa menyentuh saja, tidak sengaja. Nyebokin anak misalnya tersentuh, ya, dengan telapak tangan atau telapak jari, maka batal batal wudunya, itu ya, harus, paham. Lalu yang selanjutnya yang menyebabkan batal adalah, eee, tidak sadar atau hilang akal. Tidur misalnya, pingsan, itu ya membatalkan wudu. Dan selanjutnya, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Ingat, bukan muhrim. Muhrim itu apa? Muhrim itu adalah haram untuk dinikahi. Kalau Bapak dengan istri Bapak itu, batal, itu bukan muhrim, ya. Haram dinikahi, yang haram dinikahi. Yang tidak haram dinikahi adalah ibu kita, ya, lalu bapak kita, lalu juga ke bawahnya anak, ya, cucu, kakek, ke atasnya. Nah, itu tidak membatalkan, itu muhrim, ya. Yang bukan muhrim, berarti selain yang muhrim yang menyebabkan kita sah untuk nikah, berarti kita batal, gitu ya. Itu tentang, yang membatalkan wudu. Itu harus harus dipahami ya oleh kita. Nah, itu bagaimana cara wudunya, nah itu yang Bapak ingin, koreksi. Kata Rasulullah, banyak sekali orang yang berwudu, banyak sekali orang yang wudu tapi masuk neraka. Banyak sekali orang yang wudu,
orang yang, yang sholat tapi banyak neraka. Banyak yang disiksa oleh Allah itu di dalam kubur itu adalah orang yang wudu, salah wudunya. Dan kelihatan kata Rasulullah itu, yang banyak orang yang masuk neraka gara-gara wudu, gara-gara sikut dan tumitnya. Ini sikut. Ini sikut, ya sikut, lalu tumit di bawah mata kaki itu, di belakang kaki. Nah itu sering, makanya kalian Bapak sering lihat ketika kalian wudhu misalnya, Bapak suka merhatikan, kalau yang mau diajarkan sama Bapak langsung ditegur, "Ini salah, kamu gitu." Sering dibahas itu, karena hal itu. Jadi ingat, jadi apa, tangan sampai sikut. Ya, tangan dari sini, dari atas, ya jadi cara membasuhnya itu dari atas dulu, dari atas, gitu ya. Jadi dari sini sampai sini, bukan dari sini ke sini, tapi dari atas ke bawah, dari bawah, dari ujung jari ini ke sikut, sampai ke sikut. Sikutnya harus dipegang, harus diusap. Jangan sampai tidak tersentuh, jangan sampai tidak terbasahi. Kalau tidak terbasahi, itu tidak sah. Sama dengan tumit, ya. Kita harus pahami oleh kita bahwa diri bukan hanya dari kotoran, tapi suci dari dalam juga. Jadi ingatkan, ketika kalian cuci tangan, kita ingatkan ketika cuci tangan bahwa kita sedang mencuci dosa kita. Ya Allah, banyak sekali dosa yang hari ini saya lakukan, maka bersihkan ya Allah, ampunilah tangan ini ya Allah. Maka kalian bayangkan ketika kita cuci cuci tangan itu, dibayangkan perlakuan tangan ini, banyak sekali hal-hal yang menyebabkan orang menangis. Banyak sekali orang yang menderita gara-gara tangan ini. Banyak sekali orang yang disakiti gara-gara tangan ini. Nah, ketika kita wudhu, cuci tangan. Maka sambil dengan sela-selanya, ya disunahkan dengan sela-selanya, di sela-sela jari itu. Maka kata dan menurut penelitian bahwa anggota wudhu itu tidak kurang dari 200 titik akupuntur yang terbasahi, yang tertekan dengan wudhu itu. Maka wudhu itu jangan hanya asal gini saja, tapi dari mulai tangan kita, dari mulai tangan itu ditekan-tekan. Ininya, jari-jari jemarinya itu dibersihkan, jari sambil ingatkan bahwa itu kita sedang mencuci dosa, sedang membersihkan dosa perlakuan kita terhadap bukan hanya kita membersihkan dari kotoran, tapi membersihkan dari dosa-dosa kita. Nah, lalu kita kumur-kumur, ketika kumur-kumur, ingat, kumur-kumur banyak sekali perkataan-perkataan kita, dusta kita, orang yang tersakiti dengan ucapan kita, orang yang tersinggung dengan kalimat-kalimat kita.